Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus terus-menerus dimanapun Anda berada. Mari kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu, kasih-Mu tiada habisnya bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu Bapak, kami juga terus dalam pergumulan kehidupan ini. Di dalam dunia yang sementara ini. Tapi Tuhan, kami juga tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, kami terus berpengharapan, terus berkeyakinan bahwa kebenaran, kebaikan yang daripada Tuhan itu akan terus hidup dalam hidup kami. Berbicara Bapak melalui firman-Mu, agar kami boleh semakin cakap menjalani kehidupan di hari ini. Apapun persoalan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah Roh Kudus. Amin. Mengenal Allah dengan benar. Landasan firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan jangan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menceritakan bahwa Galatia ini latar belakangnya. Rasul Paulus dan Barnabas sebelumnya sudah datang ke Galatia untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga terbentuklah komunitas orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Tapi setelah Paulus meninggalkan Galatia, kemudian memberitakan firman Tuhan ke tempat lain, beberapa saat kemudian dia mendengar bahwa orang-orang Kristen di Galatia itu terjadi pertentangan, terjadi perselisihan antara mereka. Ada iri hati, dengki, dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekitar orang Kristen tersebut, terlebih orang-orang Yahudi, tidak suka dengan kehidupan orang Kristen. Mereka menganggap bahwa orang Kristen itu menentang hukum Taurat, di mana hukum Taurat adalah hal yang utama bagi orang Yahudi. Mereka melihat bahwa Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat, padahal Yesus sendiri yang membuat hukum Taurat itu. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, di mana pada hari Sabat mereka beranggapan bahwa semua orang tidak boleh bekerja pada saat itu. Yesus juga mengajarkan bahwa jangan engkau membunuh, tetapi kalau engkau meluapkan amarahmu dengan mengintimidasi seseorang dengan amarahmu, itu juga sudah membunuh. Pengertian berzina juga di hukum Taurat juga Yesus
menggenapinya. Bahwa jika engkau mengingini seseorang yang bukan pasanganmu dalam hatimu, engkau sudah berzina. Jadi bukan sebatas berzina dalam arti fisik. Yesus juga mengatakan, jika engkau memberikan persembahan, karena orang Yahudi mempunyai aturan dan peraturan memberikan persembahan kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau memberikan persembahan kepada Tuhan Allahmu, dan engkau mengingat belum ada hubungan yang beres dengan abangmu, dengan adikmu, dengan sanak saudaramu, bereskan itu dahulu. Sebab jika kau belum membereskan hubunganmu dengan sesamamu itu, dengan sanak saudaramu, maka persembahanmu tidak akan kuterima. Banyak hal-hal yang mereka pikir, mereka melihat bahwa orang Kristen ini menabrak hukum Taurat. Mereka tidak mengenal tentang ajaran Kristus. Justru Yesus Kristus bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Karena dia sendirilah, Allah itu sendiri yang memberikan hukum Taurat itu. Meluruskan bagaimana sebenarnya mengartikan hukum Taurat itu. Bukan aturan peraturan yang harus dilakukan, tetapi melakukannya betul-betul dengan hati, dengan kebenaran. Yesus mengatakan banyak orang yang betul-betul melakukan peraturan-peraturan, tidak membunuh, tidak berzina, tetapi hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan iri hati. Bereskan hatimu dulu. Yesus melihat hati, saudara-saudara. Jadi jangan heran, banyak orang ya, yang sepertinya kelihatan suci, menjadi guru sekolah minggu, menjadi seorang pendeta sekalipun di hari Minggu, tetapi di hari Senin sampai Jumat kelakuannya luar biasa mengecewakan hati Tuhan. Karena apa? Karena dia melakukan segala ritual keagamaan itu hanya sebatas ritual keagamaan. Yesus tidak suka akan hal itu. Jangan heran, engkau sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan. Engkau sudah sering mengatakan haleluya. Tapi hidupmu terus di dalam penguasaan daging. Karena engkau tidak mempunyai hubungan intim dengan Allahmu. Engkau tidak mengenal Allahmu. Bagaimana sesungguhnya hukum kasih itu. Bagaimana sesungguhnya pengenalan Allah itu. Jika engkau mengenal, maka Allah akan mampu merubah keinginan dagingmu itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persendirian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu mampu Tuhan hancurkan. Jika kau mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masalahnya, apakah engkau benar mengenal Allah? Apakah engkau benar menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan di dalam hidupmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita baca Galatia 5 ayat 16-26 ini sangat jelas dikatakan bahwa barang siapa masih melakukan keinginan daging itu, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas dikatakan, loh Bapak Pendeta, bukankah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Betul, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita menjadi bagian dari anak-anak Allah. Tapi Tuhan katakan, anak-anak Allah harus hidup di dalam pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu harus melekat kepada pohon. Jika dia sudah melekat kepada pohon, maka dia akan berbuah. Seandainya dia tidak berbuah, ranting itu akan dipotong dan dibuang. Demikian juga dengan hidup kita. Sudah berapa lama kita mengenal Kristus? Sudah berapa lama kita menyatakan kita hidup dalam pelayanan? Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah menunjukkan buah-buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika belum,
Anda tunjukkan, tapi sebaliknya kehidupan daginglah yang menguasai kehidupan Anda. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Berarti Anda masih dalam kehidupan daging. Bertobatlah. Sebab dikatakan barang siapa hidup dalam kehidupan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hiduplah dalam kehidupan buah-buah roh tadi. Bisakah? Pasti bisa. Allah, sang kuasa itu, mampu merubah hati Anda yang kotor itu menjadi bersih. Yang tidak berbuah itu menjadi berbuah. Jika Anda sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, memberi hati Anda menjadi bagian dari Allah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.